Dan di dalam kotak itu hanya ada satu surat. Seperti tulisan tanganku sendiri. Seseorang sedang mengawasiku selama ini. Tapi dari mana? Sejak kapan? Dan bagaimana? Aku lihat kamu waktu kamu ulang tahun. Kamu senyum di ruang tamu. Tapi kamu tidak melihat aku berdiri di luar jendela. Ini bukan cerita biasa. Ini adalah cerita satu sisi yang tak seorang pun inginkan. Dan cerita ini datang dari internet. Dibagikan oleh seseorang yang mengaku menemukan surat misterius. Surat yang ternyata berasal dari seseorang yang selama ini mengikutinya tanpa dia sadari. Dan di video ini saya akan membacakan ceritanya ke kalian dari sisi sang penemu surat. Jadi kalau kalian suka cerita horor atau misteri, siapkan lampu, siapkan kopi, siapkan teman kucing, dan mari kita terjun ke kisah ini. Baru-baru ini aku pulang ke rumah masa kecilku. Rumah itu kosong semenjak aku dan orang tuaku pergi. Awalnya niat saya adalah kembali ke sana dan membersihkan kamarku. Tapi ternyata aku malah menemukan sesuatu yang seharusnya tidak di sana. Jadi ceritanya ketika sedang bersih-bersih kamarku yang dulu itu, aku menemukan sebuah kotak misterius di bawah tempat tidurku. Kotaknya berdebu, warnanya kusam, seakan-akan sudah bertahun-tahun tidak ada yang menyentuhnya. Dan di dalam kotak itu hanya ada satu surat dengan kertas yang sudah agak menguning. Tapi yang bikin aku merinding, tulisannya seperti tulisan tanganku sendiri. Tapi aku sama sekali tidak ingat pernah menulis ini. Jadi aku mulai membacanya. Dan tiap kalimat yang aku baca makin bikin kulitku merinding. Kamu mungkin sudah lupa dengan aku. Tapi aku nggak lupa dengan kamu. Dulu kamu duduk sendirian di sekolah. Kamu suka gambar monster. Dan kamu sembunyikan lukisan itu di bawah kasur. Kamu suka pura-pura dengar suara, biar kamu merasa dirimu penting atau spesial. Aku berhenti membaca sejenak. Ini tulisan macam apa? Tulisannya persis seperti tulisan tanganku, tapi ini seperti seseorang sedang mengawasiku selama ini. Tapi dari mana? Sejak kapan? Dan bagaimana? Aku merinding karena semua tulisannya sejauh ini benar. Aku lihat kamu waktu kamu ulang tahun. Kamu senyum di ruang tamu. Tapi kamu tidak melihat aku berdiri di luar jendela. Di sini aku mulai panik. Di sini aku mulai ketakutan. Sekarang hanya ada satu pertanyaan yang berputar terus di kepalaku. Ini siapa? Siapa dia yang menulis ini? Aku tahu kamu dulu datang ke tempat itu setiap hari. Ruang kosong di ujung lorong sekolah. Kamu duduk diam, ngomong sendiri. Tapi aku dengar semuanya karena aku di situ. Aku mulai ngerasa aneh. Bukan karena isi suratnya, tapi karena semua itu terdengar sangat familiar. Aku mulai ingat, aku pernah ke tempat itu. Kelas kosong, pojok lorong sekolah. Waktu kecil, aku sering sekali main sendiri di sana. Atau setidaknya selama ini, aku kira aku main sendiri. Tapi, ternyata, aku tidak pernah sendiri. Dan akhirnya aku sadar. Aku sadar siapa yang menulis surat itu. Penulis surat itu bukan orang asing. Bukan juga makhluk halus. Tapi itu adalah diriku sendiri. Kali ini aku yang nunggu kamu. Bawa guntingnya. Kita ulangi semuanya, tapi lebih dalam. Surat itu aku tulis waktu masih kecil. Waktu pikiranku kacau. Waktu aku masih belum bisa membedakan antara nyata dan imajinasi. Dan waktu itulah aku menciptakan dia buat nemenin aku. Dan sekarang dia ingin kembali. Aku bakar surat itu malam itu juga. Tapi kadang aku masih ngerasa dia ada di ujung lorong, di balik kaca, nunggu aku di tempat lama kami.
dengan gunting di tangannya. Beberapa teman masa kecil tidak pernah benar-benar menghilang. Mereka cuma menunggu kita mengingat mereka kembali. I found a letter from my stalker. Karya Ministry of Owls. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Apa kalian bisa menebak plot twistnya? Atau apakah kalian pernah mengalami pengalaman yang sama? Dulu bermain dengan teman imajinasi, tapi sekarang dihantui teman imajinasi. Komen di bawah isi hati kalian. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video-video yang menarik. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.